Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kathleen, Faris, Iski, Hana, Monica, dan juga Revi. Kami di sini akan memaparkan hasil pekerjaan kami mengenai kaitan biologi sel, terutama sel prokariotik dengan bidang farmasi. Dalam kasus ini kami mengambil contoh sel prokariotik berupa bakteri Mycobacterium bovis dalam vaksin BCG. Sebelum membahas lebih lanjut, saya rasa kita perlu mengenal secara umum mengenai vaksin BCG. Rasanya tidak asing bagi kita mengenai vaksin BCG ini ya, atau yang kepanjangannya Bacillus calmette-guerin. Nah, vaksin BCG ini berfungsi untuk memberikan kekebalan aktif terhadap tubuh kita untuk melawan bakteri tuberkulosa yang menyebabkan penyakit TBC ini. Nah, vaksin BCG ini memiliki bentuk kering yang mengandung bakteri Mycobacterium bovis yang sudah dilemahkan dari strain Paris nomor 1173P yang berfungsi untuk memerangi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menjadi penyakit tuberkulosis ini sendiri. Tadi sudah disebut-sebut mengenai penyakit tuberkulosis, tapi apa sih sebenarnya penyakit tuberkulosis ini? Nah, tuberkulosis sendiri merupakan salah satu penyakit yang menyerang paru-paru, dan selain menyerang paru-paru, tuberkulosis ini juga dapat menyebar ke bagian tubuh lainnya, contohnya seperti otak dan tulang belakang. Selain itu, tuberkulosis ini memiliki sifat mudah menyebar melalui udara. Tetapi walaupun menular, tuberkulosis ini tidak mudah menyerang sistem imun karena bakteri penyebabnya yaitu Mycobacterium tuberculosis yang tadi sudah disebutkan, ini membutuhkan waktu untuk tumbuh. Setelah kita semua mengenai vaksin BCG dan penyakit yang diatasinya yaitu tuberkulosis, kita sekarang akan beralih lebih lanjut ke cara pemberian vaksin BCG. Vaksin BCG ini imunisasinya diberikan kepada bayi dengan usia kurang dari 3 bulan dengan cara menyuntikkan vaksin di lengan kanan atas sesuai anjuran dari WHO. Nah, pemberian imunisasi BCG ini sifatnya sangat penting karena merupakan salah satu dari 5 imunisasi yang diwajibkan, terutama untuk bayi. Selanjutnya, kita akan kembali membahas mengenai vaksin BCG secara lebih mendalam dan lebih spesifik. Kemudian, bagaimana sih sejarah dan asal-usul dari vaksin BCG itu? Vaksin BCG ditemukan oleh Dr. Albert Calmette dan Camille Guerin. Pada awal penelitian di tahun 1906, Guerin menemukan ketahanan terhadap penyakit TBC berkaitan dengan adanya virus tubercle bacilli yang hidup di dalam darah. 15 tahun kemudian, mereka berhasil mengembangkan jenis basil yang tidak berbahaya bagi manusia. Setelah mereka berhasil menemukan vaksin BCG ini, vaksin ini kemudian diuji cobakan kepada bayi-bayi di Paris. Di tahun 1930, program vaksinasi BCG sempat menimbulkan bencana. Sejumlah bayi di Jerman meninggal akibat TBC setelah mereka diberi vaksin. 20 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1950, University Illinois di Amerika Serikat mendapat lisensi untuk memproduksi vaksin ini dan kemudian menjualnya di Amerika Serikat. Namun karena masyarakat Amerika Serikat masih kuat dalam menentang penggunaan vaksin BCG ini, pada akhirnya vaksin ini tidak digunakan secara rutin. Selanjutnya ada riwayat BCG. Sampai abad ke-16, sebenarnya penyakit TBC masih dianggap sebagai penyakit keturunan. Tapi pada tahun 1882, Robert Koch membenarkan teori ini. Dia mengatakan bahwa penyakit TBC sebenarnya bukanlah penyakit keturunan, melainkan penyakit yang menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosa. Setelah Perang Dunia II selesai, ditemukanlah penangkal dari penyakit ini, yaitu streptomycin, dan juga ditemukan pencegahan terhadap penyakit ini, yaitu vaksin BCG pada tahun 1921 yang ditemukan oleh Calmette dan Guerin. Selanjutnya dipergunakan obat kemoterapi yang sangat efektif, seperti isoniazid, rifampicin, ethambutol, dan pyrazinamide yang dapat menyembuhkan secara total penyakit tuberkulosis ini. Penyakit tuberkulosis baru di Indonesia telah dinyatakan sebagai salah satu masalah kesehatan utama, sehingga Indonesia mengadakan program pemberantas penyakit TBC sesuai dengan keputusan Workshop TB-BCG Depkes di Ciletuh 1969 terdiri dari pertama, vaksinasi BCG, kedua, penemuan kasus secara aktif dan pasif, ketiga, pengobatan dan pengobatan ulang terhadap kasus, keempat, penyuluhan kesehatan, kelima, evaluasi dari program. Adapun beberapa manfaat dari vaksin BCG. Pertama, mengurangi hingga mencegah risiko terjangkit kuman penyebab tuberkulosis. Kedua, dapat mencegah tuberkulosis parah. Salah satunya, tuberkulosis meningitis dapat dicegah hingga 70%. Ketiga, menurut Profesor John Campbell, Sekolah Kedokteran University of Exeter 2020, vaksin ini juga tampak berpotensi memberikan perlindungan terhadap COVID-19. Keempat, menurut Dr. Dennis Bosman, Direktur Massachusetts General Hospital Immunology Laboratory 2018, vaksin BCG dapat mengurangi kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 1 dalam jangka panjang. Selanjutnya ada perlakuan bakteri agar menjadi vaksin. Vaksin mengandung bakteri, racun, atau virus penyebab penyakit yang telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Proses
Pembentukan antibodi inilah yang disebut imunisasi. Saat orang yang sudah mendapatkan vaksin terpapar kuman penyebab penyakit yang sebenarnya di kemudian hari, tubuhnya akan membentuk antibodi dengan cepat untuk melawan kuman tersebut. Kapan imunisasi BCG dapat diberikan? Menurut panduan Kementerian Kesehatan, vaksin BCG diberikan bagi anak berusia 1 bulan. Vaksin ini kerap dibarengi dengan imunisasi polio 1. Efektivitas vaksin ini telah terbukti pada bayi, tapi hasilnya pada anak remaja hingga dewasa lebih bervariasi. Secara umum, hanya anak bayi yang disarankan mendapatkan vaksin BCG. Pertimbangan khusus pemberian imunisasi BCG berlaku bagi anak yang lebih besar yang berisiko tertular tuberkulosis. Selanjutnya adalah berapa kali imunisasi BCG diberikan. Seseorang hanya memerlukan 1 kali imunisasi BCG di sepanjang hidupnya, yaitu pada saat mereka bayi. Namun, ada kemungkinan seseorang mendapat vaksin BCG lebih dari sekali, yaitu dalam situasi khusus. Contohnya, ada tenaga medis yang kerap menangani kasus kesehatan yang membutuhkan obat-obatan yang resisten terhadap tuberkulosis. Namun, ada juga kelompok orang yang tidak boleh menerima imunisasi BCG. Contohnya adalah orang yang pernah atau mengidap tuberkulosis, ibu hamil, orang yang positif HIV, hasil tes tuberkulin positif, atau dalam keadaan pengobatan kanker, dan kondisi yang membuat sistem imun tubuh mereka lemah. Vaksin BCG berisikan bakteri yang dilemahkan. Hal ini berisiko jika diinjeksikan dalam tubuh pasien yang berada dalam kondisi-kondisi yang menyebabkan kelemahan sistem imun pada tubuh mereka, seperti kondisi yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya adalah efek samping vaksin BCG. Ada 2 versi dari efek samping vaksin BCG. Yang pertama adalah demam yang berlangsung sementara serta pembengkakan kelenjar di leher ataupun ketiak. Tidak diperlukan obat apapun untuk meredakan efek samping tersebut karena akan pulih dengan sendirinya. Imunisasi vaksin BCG diberikan dengan suntikan ke bagian atas lengan kiri, seperti digambar di atas. Pada bekas kulit yang disuntik, biasanya muncul benjolan kecil dan memerah. Dari situ juga akan muncul bisul kecil dengan ukuran kurang dari 1 cm selama beberapa pekan yang kemudian mengecil dan sembuh sendiri, namun akan meninggalkan bekas seperti pada gambar A dan B di atas. Versi kedua dari efek samping vaksin BCG ini adalah timbulnya luka melepuh di area suntikan. Tidak jarang luka tersebut terasa sakit dan timbul lebam selama beberapa hari. Namun setelah 2 hingga 6 minggu, titik suntikan tersebut dapat membesar hingga berukuran hampir 1 cm. Kemudian akan mengeras karena cairan yang berada di permukaan mengering. Selanjutnya, luka tersebut akan meninggalkan bekas yang kecil. Sebagian orang mungkin akan mengalami bekas luka yang lebih berat, tapi umumnya akan sembuh selama beberapa minggu. Gambar dari bekas luka dapat dilihat pada bagian kanan di slide ini. Selanjutnya, ada bakteri Mycobacterium bovis. Bakteri Mycobacterium bovis merupakan organisme yang berperan dalam pembuatan vaksin BCG. Jika tidak dilemahkan, sebenarnya bakteri Mycobacterium bovis dapat menyebabkan tuberkulosis pada sapi. Mycobacterium bovis ini berkerabat dengan Mycobacterium tuberculosis yang menyebabkan TBC pada manusia. Selain itu, Mycobacterium bovis bersifat zoonosis, yakni dapat menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Hal-hal terkait Mycobacterium bovis. Cara Mycobacterium bovis menginfeksi yaitu melalui kontak langsung atau terhirup di udara. Gejala jika terinfeksi Mycobacterium bovis diantaranya ada demam, keringat malam, batuk berdahak, dan penurunan berat badan. Bentuk dari Mycobacterium bovis ada batang melengkung atau lurus, kadang berbentuk filamen dengan panjang 1-4 mikrometer dan lebar 0,2-0,3 mikrometer. Tidak mempunyai flagela atau fimbre, tidak mempunyai kapsul, dan bakteri gramnya adalah positif. Peptidoglikan dari Mycobacterium bovis lebih dari 60% dinding selnya lipid, bersifat tahan asam. Pertumbuhan dan perkembangan Mycobacterium bovis. Suhu optimum dalam pertumbuhan dan perkembangan Mycobacterium bovis adalah 37 derajat. Meskipun begitu, Mycobacterium bovis dapat tumbuh di sekitar suhu 32-38 derajat Celcius. Media yang biasa digunakan yaitu Lowenstein-Jansel. Lowenstein-Jansel merupakan media mikrobiologi yang digunakan untuk isolasi dan kultivasi spesies Mycobacterium. Waktu yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan Mycobacterium bovis yaitu beberapa minggu. Waktu ini untuk menghasilkan koloni yang terlihat oleh mata manusia. Sedangkan waktu regenerasinya adalah 15-20 jam. Ini adalah waktu yang tergolong lambat. Berikutnya, sumber infeksi Mycobacterium bovis. Sumber infeksi Mycobacterium bovis dapat berasal dari produk susu yang tidak dipasteurisasi atau berkontak dekat dalam waktu yang lama dengan hewan ternak. Selanjutnya, proses produksi vaksin BCG. Pertama, bibit strain Paris disediakan, kemudian dikultur dengan medium kentang. Selanjutnya, melalui proses penyaringan dengan berbagai aparatus. Kultur semi-kering ditimbang, lalu melalui proses homogenisasi, proses pengisian, proses freeze-drying, lalu ampul dipindahkan ke kultur ampul. Selanjutnya, terjadi proses penyegelan, dan kemudian dihasilkan produk jadi. Pada pemerolehan bibit strain, proses homogenisasi, proses pengisian, proses freeze-drying, dan dihasilkan produk jadi, terjadi in process control, yaitu uji sterilitas, uji tembus cahaya, uji viabilitas dan stabilitas,
serta uji identitas. Berikut adalah resources yang kami gunakan sebagai bahan presentasi kami. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.